kami melakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan. Yang penting bukan dosa. Oh, benar. Itu yang kami lakukan. Jadi ada kata firman, jika engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan apapun yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Oke teman-teman, nah hari ini di malam yang indah, nah kebetulan hari ini sudah kita nantikan, sudah berapa lama, sudah sekitar mungkin berapa bulan lalu, nah akhirnya narasumber ini yang sangat kece, punya jiwa muda, dia juga mendorong anak-anak muda sekarang, supaya anak-anak muda zaman sekarang juga bisa maju. Nah, tapi sebelum lanjut, kita akan perkenalkan singkat, nanti setelah itu kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Beliau adalah pimpinan atau ketua daerah Badan Pengurus Daerah 2, Sulut dan Gorontalo, Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Nah, beliau sangat aktif di dalam dunia pelayanan khususnya anak muda. Nah, kita langsung sambut saja Kak Calvin Campo. Oke, Kak. Nah, guys, Kak, kita akan mungkin bincang-bincang dulu mengenai mungkin Kak pribadi, mulai dari Kak sampai masuk ke dunia organisasi, bahkan juga kita rindu sekali untuk bisa mendengarkan sejarah Seraphim Band, karena kita juga belum tahu, karena belum lama ini baru kita tahu Seraphim Band itu siapa. Oke, Kak. Oke. Silakan. Saya sangat senang dengan apa yang Yosua lakukan ini, dan mungkin saya mulai dulu dengan bagaimana Tuhan memanggil saya. Ya. Oke. Jadi sejak kecil saya dilahirkan dari keluarga orang tua yang sudah cinta Tuhan. Papa dan mama saya membesarkan kami dengan cara-cara orang Kristen yang benar-benar orang Kristen bertobat. Ya. Mama saya dari keluarga gembala, opa saya adalah gembala sidang, satu gereja karismatik, dan papa saya sejak belum menikah dia sudah memberi dirinya dalam panggilan Tuhan. Dia seorang tentara, namun akhirnya dia memberi diri untuk datang pada Tuhan, sekalipun dia akhirnya tidak bisa menjadi hamba Tuhan, namun akhirnya dia menjanjikan saya, menasarkan saya sejak kecil untuk dapat melayani Tuhan. Dan akhirnya saya pribadi yang akhirnya datang pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu pun dalam berbagai proses dari Tuhan. Saya tidak langsung, tetapi Tuhan memproses begitu rupa. Dari kecil saya bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur teknik, dan akhirnya saya tapi sekolah di STM, jurusan elektronik. Namun akhirnya setelah saya mau kuliah dengan prestasi yang saya raih waktu itu, akhirnya saya mendapat beasiswa sebenarnya untuk melanjutkan kuliah saya di Jepang, dan khusus untuk di bidang bukan komputer, bidang robot waktu itu. Nah, tetapi Tuhan berkata lain. Akhirnya karena mama saya waktu itu sakit, jadi akhirnya saya tidak bisa melanjutkan kuliah saya ke luar negeri, dan akhirnya saya coba-coba untuk cari kerja untuk tutupi kekesalan atau rasa menyesal saya tidak bisa pergi. Tapi saya memang lebih mengasihi mama saya, sehingga saya akhirnya
melepaskan seperti itu. Dan dengan demikian akhirnya saya jatuh ke hal-hal yang mana biasa anak-anak muda lakukan, yaitu saya akhirnya jatuh juga dalam minum minuman keras, dan karena melampiaskan kekesalan saya, ya, akhirnya saya banyak jatuh juga dalam pergaulan yang kurang baik dengan teman-teman. Dan sekalipun waktu itu saya masih aktif bergereja, kelihatannya bergereja, tapi saya sebenarnya sudah tidak lagi sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah tidak lagi berjalan bersama-sama Tuhan. Dan beberapa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan saya sejak kecil, kemudian saya akhirnya tidak bergereja lagi, ya bergereja tetapi dalam artian cuma sekedar beribadah tanpa ada sesuatu. Seperti itu. Kemudian panggilan saya kemudian akhirnya terjadi di satu waktu di gereja, waktu itu sudah di gereja Siling Jemaat Allah Agape Tomohon sekarang. Nah waktu itu di satu pagi gembala sidang berkhotbah tentang sesuatu yang sangat-sangat sederhana sih, tentang bagaimana menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Sebenarnya khotbah itu sangat biasa dan sudah berkali-kali saya dengar, tetapi akhirnya khotbah itu akhirnya membawa saya seperti terbuka mata untuk datang sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengan begitu, ketika saya akhirnya menyatakan diri untuk ikut Tuhan, dan kemudian saya memberi diri saya dibaptis. Nah, dimulailah di situ perjalanan bagaimana saya kemudian untuk melayani Tuhan sesungguhnya. Kira-kira itu part pertama ketika saya merasa dipanggil Tuhan. Dan kemudian dari panggilan tersebutlah saya kemudian akhirnya lebih banyak mengenal dunia musik. Jadi orang tua saya juga adalah musisi-musisi, dan terutama mama saya, dia adalah seorang worship leader. Dia seorang worship leader, dan juga selain worship leader juga dia pemain musik. Dia bisa memainkan beberapa alat musik, bass, alat musik basswood waktu itu, dan juga gitar. Mama saya bisa cukup ahli untuk memainkannya. Dan lewat mama saya lah saya mengenal musik lebih banyak, karena dia mengajar saya dengan adik saya untuk belajar memainkan gitar dan ukulele. Dari sana kemudian kami lebih banyak mengenal dunia musik. Nah, ketika saya bertobat, waktu itu di gereja di tempat saya bertobat waktu itu, pemain musiknya sudah tua-tua dan tidak ada yang anak-anak muda, karena mereka merasa bahwa mungkin di sana cukup kurang tertarik lah dengan hal itu. Jadi saya waktu itu yang baru mengenal alat musik gitar, dan gitar pun itu baru satu chord lah, 3 chord untuk itu. Jadi chord D, A, G, cuman itu doang. Tapi saya karena semangat mula-mula, cinta mula-mula, akhirnya saya mulai hadir di setiap ibadah yang diadakan oleh gereja, mulai ibadah sekolah minggu, ibadah youth-nya, ibadah teens-nya, ibadah bahkan kaum manula, saya ikut semuanya. Dan saya tidak punya cinta mula-mula ikut Tuhan. Semua ikut saya karena saya cuma bisa main kunci D doang. Jadi akhirnya walaupun itu nyanyi ketinggian ya harus ikut.
saya. Mau itu rendah, ya tetap ikut saya. Karena memang saya cuma bisa satu kunci. Dan dari sana semakin Tuhan bukakan, saya semakin semangat melayani Tuhan lewat musik. Dan kemudian saya mendorong adik saya yang akhirnya menjadi apa gitarisnya Seraphim Band, yang menjadi songwriter dari Seraphim Band. Dia menjadi penulis lagunya, dia yang aransemen dan sebagainya. Waktu itu dia masih lebih muda dari saya, kami berpautan 5 tahun. Dan kemudian karena puji Tuhan, karena hubungan saya dengan adik saya itu sangat dekat, kami dibesarkan dengan cinta kasih dari orang tua, sehingga akhirnya kami menjadi kakak beradik yang bersahabat. Dan akhirnya saya mendorong dia untuk bisa menekuni alat musik karena dia waktu itu baru mulai belajar. Dan saya bilang, kamu belajar saja apa gitar melodi. Waktu itu ketika kami mulai belajar gitar listrik atau elektrik gitar yang sekarang orang kenal itu sangat amat mahal waktu itu. Dan kami tidak bisa memiliki, gitar seperti itu. Puji Tuhan, om kami, kakak dari mama saya juga pemain musik, karena mereka keluarga semuanya pemain musik, dan mereka waktu mudanya juga adalah pemain band di gereja yang punya alat-alat yang lumayan lah. Kemudian akhirnya saya diperkenalkan dengan adik saya elektrik gitar milik om saya, dan kemudian kami memainkannya. Dan akhirnya karena dia berbakat, bertalenta adik saya, akhirnya dia justru lebih berkembang dari saya dalam bermusik, khususnya gitar. Akhirnya dari situ kami mulai duet sama-sama di mana-mana. Dia semakin menguasai alat-alat musik itu. Saya berdua tampil di beberapa acara-acara gereja. Sampai akhirnya kami benar-benar menjadi pemain musik di gereja, baik saya maupun adik saya. Jadi kami berdua itu akhirnya tahun 89 kebetulan di GSJA Agape Tomon di mana kami berjemaat itu ada hari ulang tahun ke-38 tahun 89 itu melaksanakan acara HUT-nya dan memerlukan pemain musik. Dari sana kemudian kami akhirnya mencoba membentuk sebuah grup musik yang belum seperti sekarang, tetapi semacam disebut istilah bermusik itu musik semacam orkes, ya, orkes kecil. Nah, kemudian itu berkembang cuma dari alat-alat musik sederhana, alat musik suling, harmonika, gitar akustik biasa, cuma seperti itu. Dan saya memberi nama grup kami waktu itu tahun 89 itu, memberi namanya grup kami David's Kids atau anak-anak Daud. Kenapa anak-anak Daud? Karena kami melihat bahwa Raja Daud itu senang sekali musik, dan kami merasa bahwa kami mewarisi apa yang Tuhan beri. Jadi kemudian itulah cikal bakal daripada grup Seraphim Band yang akhirnya tahun 90 kami berganti nama menjadi Seraphim atas usul atau masukan dari pendeta M.E. Muninca waktu itu, yang akhirnya jadi gembala GSJA Agape Tomohon, ya, juga seorang pionir di GSJA, khususnya di
Sulawesi Utara dan menjadi uh, senior yang sangat berpengaruh Pendeta Monica ini. Demikian kira-kira Yosua untuk sejarah mula-mulanya kenapa kami itu Serafim ada. Oh, Seperti itu. kita juga sebelumnya sempat dengar juga bahwa Seraphim Band dulu juga Kak pernah konser di mana-mana termasuk di Lamongan dan bahkan juga sempat keluar. Nah, meskipun pada zaman dulu itu teknologi juga pada waktu itu nggak seperti sekarang, tapi sekarang kita Ya. lihat sudah berkembang. Nah, kita akan ke konteks pelayanan. Nih, ada nggak nasihat atau dorongan tuh anak-anak muda zaman sekarang, bagaimana mereka itu menggunakan teknologi zaman sekarang itu kepada kreativitas pelayanan seperti yang Kak lakukan dulu. Bagaimana bisa menggunakan teknologi pada zaman dulu yang sangat terbatas. Nah, pada konteks zaman sekarang. Nah, karena kalau kita lihat sekarang anak-anak muda justru sekarang lebih lebih ke comfort zone, lebih ke zona nyaman yaitu menghabiskan waktu di sosial media lah, di game dan lain-lain. Yes. Mungkin ada nggak nasihat atau pandangan Kak? Oke. Oke, jadi karena menyangkut itu, saya mungkin tambah cerita sedikit ketika kami memulai eh, pelayanan. Jadi saya sedikit undur lagi karena ini menyangkut bagaimana kami dalam segala keterbatasan kami itu kami memulai pelayanan ini. Jadi dari grup yang tadi David Kids kemudian berubah menjadi Seraphim Ministry yang bergerak di music ministry khususnya pelayanan-pelayanan musik dan kemudian akhirnya berubah menjadi Seraphim Band. Seraphim Band ini di 2000-an 2001 kami berubah menjadi Seraphim Band. Nah, dalam keterbatasan-keterbatasan waktu itu kami belum seperti sekarang ya akses internet yang sudah sangat cepat dan baik, tapi kami semuanya serba manual waktu itu ya. Kami untuk latihan saja, latihan musik itu cuma mengandalkan pendengaran, cuma mendengar dari pita kaset atau bahkan radio. Tidak punya sekarang YouTube atau akses internet yang bisa mempelajari musik atau lagu itu dengan baik ya. Tidak ada tutorial tidak ada seperti itu ya. Kami harus belajar sendiri dan itu cuma bisa karena motivasi kami. Motivasinya yang pertama adalah melayani Tuhan. Saya terpanggil waktu itu, jadi sejak kami mengenal musik, kami tidak membawa musik itu kepada sekuler atau duniawi, tetapi sejak pertama kami memang sudah memberi diri di dalam musik yang memuliakan Tuhan. Sekalipun di jalur kami yang agak berbeda dari biasanya. Jadi waktu kami lahir Serafim ini, waktu itu anak-anak muda semuanya Pak, seluruh anak-anak muda itu biasanya sangat dipengaruhi dengan musik rock. Ya, karena musik rock itu dia populer dari tahun 80-an sampai 90-an. Kami berada di zaman itu yang sekarang dikenal dengan hair rock atau waktu itu orang-orang pemain-pemain musik rata-rata berambut gondrong, pakaiannya sangar-sangar seperti itu. Dan kami itu akhirnya bermusik di era seperti itu, kami menyesuaikan dengan keadaan situasi waktu itu. Sehingga bagi kami itu sangatlah berbeda. Pemain-pemain musik waktu itu kebanyakan mereka berseragam, pakai dasi, baju rapi, tetapi justru kami sebaliknya. Waktu itu kami memainkan musik yang bukan musik biasanya di musik rohani ya. Kami pakai musik yang benar-benar waktu itu breakthrough, musik yang sangat berbeda waktu itu karena dianggap waktu itu musik yang kami pakai yaitu musik rock itu adalah musik setan.
Sehingga tidak jarang ketika kami ada di atas panggung, kami ditengking, dianggap membawa musik setan. Ya. Tapi puji Tuhan kami tetap concern, tetap bertahan, tetap setia dengan panggilan Tuhan, sehingga dari band-band yang terbentuk sama dengan kami Serafim itu semuanya sudah berguguran. Dan kami sampai sekarang itu dari tahun 89 sampai sekarang masih eksis, dan tanggal 21 Agustus ini kami rencana bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari Mitra di Minanga untuk buat live konser. Ya, Seraphim in Concert, Strikes Again. Dan yang dapat saya pesankan atau menjadi tips atau sesuatu yang bisa untuk anak-anak muda sekarang, bahwa dengan banyaknya informasi, dengan banyaknya arus informasi yang begitu cepat di dunia digital ini, mari manfaatkanlah itu lebih baik lagi. Jadi bagi saya ada banyak anak-anak yang seperti kata Yosua tadi, ada cover song atau lebih banyak seperti itu. Cobalah lebih kreatif lagi, Anda bisa menciptakan karya-karya sendiri. Dan Seraphim Band itu sejak kami pertama itu kami sudah memakai dalam setiap konser kami, walaupun tidak 100%, tetapi kami memakai lagu-lagu yang originalnya Seraphim. Itu lagu-lagu kami itu kebanyakan lagu-lagu yang bersifat horizontal dan vertikal horizontal. Artinya maksudnya begini, kalau kebanyakan lagu-lagu ibadah itu kan lagu vertikal, lagu yang cuma menyembah Tuhan. Nah, kalau ciri khas kami itu adalah musik penjangkauan yang berbicara kepada publik, yang mengarahkan mereka untuk melihat secara vertikal kepada Tuhan. Dan beberapa lagu kami itu justru tidak menggunakan kata Tuhan, karena musik-musik yang bersifat penjangkauan, sehingga tidak jarang musik kami juga waktu ketika di zaman kami itu banyak yang disukai oleh kaum muslim, karena waktu itu aliran musik rock kami itu cukup berbicara di dunia musik, karena kami waktu itu juga hadir di berbagai KKR ataupun konser musik. Kalau di dunia pelayanan itu kami masuk itu hampir di semua gereja. Bahkan gereja-gereja yang dulunya tidak menggunakan musik band itu kami bisa terobos dan akhirnya bisa masuk, termasuk gereja Protestan, bahkan gereja Katolik, gereja Advent. Kami menjadi bersahabat, waktu itu Seraphim dikenal bahwa kami bukan milik dari satu gereja, bahkan bukan miliknya GSJA, karena justru kami di GSJA waktu itu ditolak karena pandangan-pandangan ya teman-teman dan juga pendeta-pendeta senior waktu itu, bahwa kami terlalu duniawi, terlalu namanya juga musik rock. Ini dianggap musik setan waktu itu. Ada seminar-seminar waktu itu, seminar tentang musik dan penyembahan, itu dianggap musik rock itu musik setan. Nah, sementara kami bawa musik-musik rock seperti itu. Contohnya waktu itu yang sangat populer, mungkin ada yang masih ingat lagu Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Nah, biasanya di gereja-gereja itu dinyanyikan, tapi dalam versi Caca atau genrenya
genre disco caca atau yang semacam itu. Tapi kami bawakan itu dalam versi genre rock waktu itu. Nah, ini dianggap sesuatu yang sangat nyeleneh atau tidak cocok dengan gereja. Tetapi kami tetap bukan tidak mendengar, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan memakai kami di bidang kami itu, dan akhirnya teman-teman yang band-band yang sejaman dengan kami itu pada selesai, dan sampai saat ini tinggal kami yang seumuran dengan kami tidak ada lagi. Semua sudah bubar, sudah tidak lagi eksis dan lain-lain. Tapi kami masih sampai saat ini masih eksis. Jadi pesan saya buat adik-adik yang ada sekarang, gunakanlah apa yang ada dan berkreasilah lebih baik untuk memuliakan Tuhan. Bagi kami waktu saya masih muda dengan teman-teman Serafim itu, bagi kami melakukan apa saja untuk memuliakan Tuhan. Yang penting bukan dosa. Benar. Itu yang kami lakukan. Jadi ada kata firman, jika engkau makan, atau engkau minum, atau engkau melakukan apapun yang lain, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Oke, Kak. Nah, nanti kita akan lanjut ke part 2. Nanti part 2 kita akan lebih ke spesifik lagi ke topik kita, yaitu bergerak maju. Nanti kita akan membahas mengenai dunia yang sekarang ini yang sedang berkembang. Salah satunya ada AI, bahkan juga ada yang saat ini yang sedang viral juga itu LGBT. Nah, nanti kita tahu bersama bahwa LGBT ini juga adalah hal yang melarang atau hal yang menentang firman Tuhan. Nah, selengkapnya detailnya sebentar nanti kita akan dengarkan dari pandangan Kak Calvin. Tapi untuk saat ini kita akan break dulu. Nanti setelah itu kita akan next ke part 2. Nanti teman-teman bisa kunjungi part 2 di video ini. Terima kasih. Oke.